Ya, pemirsa NTV Prime, itu tadi adalah cuplikan atau highlights laga semifinal antara Spanyol versus Maroko, di mana La Furia Roja menang 2-1 dan berhak atas satu tiket final cabang sepak bola di pesta olahraga sejagat di Paris, Prancis. Dan dengan torehan tadi, Spanyol terus dibicarakan di benua biru Eropa, di mana pelatih Santi Denia akan dicatat dengan tinta emas jika menyikat Prancis di partai final yang mereka akan bermain pada 9 Agustus atau Jumat mendatang. Dan dalam tahun ini kita bisa melihat Spanyol begitu memukau dengan meraih trofi Euro 2024 di level senior serta jawara Euro U19. Lalu apakah ini menandakan kebangkitan sepak bola Spanyol setelah sempat redup sejak 2016? Apa kunci Spanyol meramu tim yang kuat dan punya mental juara? Nah, untuk membahasnya NTV Prime kali ini spesial kita buka dengan dialog bola. Untuk itu kita telah terhubung dengan koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Bung Akmal, jersinya keren. Apakah sudah menyesuaikan dengan topik kita sore ini? Ya, ini tahunnya Spanyol menurut saya. Jadi Spanyol memang sepak bolanya luar biasa dan kita patut belajar dari Spanyol untuk konteks membangun sepak bola baik itu usia muda maupun dalam level tim nasional senior. Apa yang menjadi kunci keberhasilan Spanyol, Bung Akmal? Kenapa Spanyol La Furia Roja, tim Matador ini semakin merajalela, menang mulu? Ya, kalau kita lihat kan kompetisi mereka juga sangat bagus ya. Kalau saya melihat misalnya dari konteks pembinaan, mereka punya Akademi La Masia yang melahirkan banyak-banyak bintang-bintang muda ya. Termasuk salah satunya pemain yang menjadi buah bibir saat ini, Lamine Yamal, lahir dari produk La Masia. Belum lagi Real Madrid punya akademi juga yang sangat luar biasa, Atletico Madrid termasuk di dalamnya. Dan Spanyol tidak melakukan ini dalam waktu instan, tapi mereka berevolusi, sepak bola mereka sangat cepat dan sangat luar biasa. Kebetulan Mona, saya itu termasuk menjadi saksi sukses Spanyol di era 2008, 2010, 2012 ketika mereka menjadi juara. Karena kebetulan waktu itu saya liputan Piala Eropa 2008, Piala Dunia 2010, kemudian Piala Eropa 2012. Yang ujungnya semua Spanyol juara. Dan ketika itu adalah eranya Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, dan kawan-kawan. Nah sekarang banyak yang berpikir bahwa Spanyol akan kehilangan eranya Xavi. Tapi mereka dapat melakukan evolusi sangat cepat sekali. Di saat misalnya tim seperti Jerman butuh waktu cukup lama untuk berevolusi agar menghadirkan tim nasional senior yang kuat. Tapi Spanyol sangat cepat sekali, hanya butuh tidak lebih dari ya kalau dibilang 8 tahun lah mereka untuk kemudian berevolusi kembali. Saat ini mereka merajalela cabang bulu tangkis. Nah terakhir Spanyol ini di Olimpiade Tokyo 2020 mereka hanya menjadi runner up karena kalah dari Brazil 1-2. Dan ini momentum back to back ke final buat Spanyol, ini momentum ya. Kalau kemudian pertemunya mereka saat ini di final dengan Prancis, ini seperti ulangan semifinal Piala Eropa kemarin 2024 gitu. Ya, Bung Akmal, tapi pada permainan kalau kita melihat ya semifinal lalu tidak ada pemain yang jadi buah bibir yang kita sebut-sebut Yamal. Tapi pemain-pemain yang namanya mungkin tidak terlalu terdengar, tidak terlalu mencolok. Apakah kuncinya adalah karena strategi dari coach atau pelatih ini berbuah hasil? Atau ada yang lain? Saya pikir Santi Denia menciptakan generasi baru ya. Selain kemarin ada Lamine Yamal, kemudian Nico Williams yang jadi buah bibir, termasuk misalnya Pedri walaupun cedera. Tapi di Olimpiade kali ini mereka juga punya Fermin Lopez yang tampil sangat luar biasa dengan 4 gol. Mereka juga punya pemain dari Barcelona, Pau Cubarsí, pemain belakang yang sangat luar biasa. Yang menarik Mona di tim dari Olimpiade Spanyol kali ini, di tim sepak bolanya mereka tidak membawa satupun pemain Real Madrid. Kenapa tuh? Ini yang Kenapa, sangat Bung? menarik. Ya, mungkin ini pilihan dari pelatih Santi Denia karena dilihat memang Madrid tidak banyak pemain usia 23-nya yang menonjol ya. Karena memang banyak pemain Madrid yang usia mudanya justru usia 23 misalnya rata-rata adalah pemain non Spanyol seperti Jude Bellingham ada di Inggris, kemudian Vinicius, Rodrigo itu pemain Brazil. Tidak banyak pemain dari Spanyol yang ada di tim Real Madrid untuk kategori U23. Jadi ini adalah pilihan yang dilakukan oleh Santi Denia. Tapi mereka punya pemain-pemain yang saya katakan
punya 3 pemain senior yang sangat menopang permainan ya. Ada Juan Miranda di lini belakang dari Real Betis, kemudian juga Abel Luiz yang bermain di Braga, dan Sergio Gomez striker yang main di Manchester City. Dan kalau kita lihat perjalanan Spanyol, mereka cetak 11 gol, kebobolan 5 gol. Yang menarik, mereka sekali kalah ya dari Mesir. Kalau kita lihat konteksnya, mereka kalah 1-2, selebihnya di penyisian grup mereka menang 2-1 melawan Uzbekistan, menang 3-1 melawan Republik Dominika. Kemudian di perempat final mereka menang 3-0 melawan Jepang, dan terakhir di semifinal menang dramatis lawan Maroko 2-1. Ini yang membuat Spanyol berada dalam situasi yang fluktuasi permainan yang meningkat saat ini, dan patut untuk kemudian dicermati oleh tuan rumah Prancis yang akan bertemu mereka di partai final. Bung Akmal, apakah pemain-pemain ini juga mampu mengelola tekanan begitu? Karena kalau kita flashback sedikit ya, pertandingan beberapa hari kemarin, yang semifinal kemarin maksudku, adalah mereka sempat ketinggalan, Bung, di babak pertama. Kemudian dengan cepat mereka bisa berubah haluan, kemudian sangat dominan, sangat agresif hingga memenangkan laga. Ya, kalau kita lihat ini adalah mental Spanyol ya, mental matador yang kemudian dibangun lewat akademi mereka dari pembinaan usia muda. Mereka sudah mengalami kekalahan, dan saya pikir kekalahan dari Mesir 1-2 ini akan menjadi modal buat mereka, bahwa mereka tidak boleh menganggap remeh setiap lawan, bahwa kekalahan itu harus dijadikan pelajaran oleh tim arahan Santi Denia. Karena ini kesempatan menurut saya buat Spanyol untuk kemudian mengawinkan 3 gelar setidaknya. Juara Piala Eropa U19, kemudian juara Piala Eropa 2024, dan juara atau medali emas Olimpiade. Dan ini momentum buat mereka, walaupun mereka di 4 tahun lalu gagal di final, tapi sekarang menjadi kesempatan emas untuk kembali setidaknya mengulang sukses mereka pada 1992. Dan saya pikir Santi Denia ini punya pemain-pemain yang sangat bagus ya. Ada Abel Luiz, kemudian juga tadi ada Sergio Gomez, Miguel Gutierrez, kemudian Mark Pubil, ada Abel Ruiz, dan juga Samu Omorodion yang tampil sangat luar biasa di tim ini. Menang melawan Maroko, mereka akan berhadapan dengan Prancis. Lalu kira-kira seperti apa prediksinya? Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita melanjutkan obrolan seputar bagaimana sepak bola Spanyol yang merajalela, saya akan ajak pemirsa untuk melihat grafis berikut yang ada di belakang saya. Kita akan menampilkan seperti apa perjalanan sepak bola Spanyol merajalela yang dimulai dari 2 Juni 2024. Kita lihat di sini Real Madrid juara Liga Champions 15 kali. Nah, ini adalah satu fenomena yang luar biasa yang ditorehkan oleh Real Madrid. Itu di 2 Juni ya 2024, dan setelahnya kita lihat di 14 Juli tidak lama setelahnya juara Euro Senior. Nah, ini mereka menang 2-1 atas Inggris dan menghimpun 4 trofi, di mana merupakan yang terbanyak ya sejak tahun 1960. Luar biasa. Selanjutnya, di 29 Juli, juara Euro U19 menang 2-0 atas Prancis. Nah, ini menampilkan wonderkid ya. Di sini ada Yamal dan juga Williams. Lalu setelahnya kita lihat sepak bola Spanyol kembali menorehkan medali 9 Agustus. Final Olimpiade Paris menantang Prancis, akankah medali emas atau medali perak? Kita akan lihat saja pertandingannya. Namun kita akan berdiskusi kembali dengan Bung Akmal yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom terkait dengan bagaimana strategi Prancis untuk memenangkan Olimpiade, lalu seperti apa kira-kira permainan atau taktik dari Tiki Taka Spanyol untuk menghadapi tim Le Bleu ini. Bung Akmal, terima kasih masih terhubung bersama dengan kami. Bung Akmal, boleh dinyalakan audionya? Ya. Ya, Bung Akmal, tadi Anda sebutkan tim asuhan Thierry Henry ini juga ada banyak sekali pemain-pemain bintang. Nah, kira-kira
seperti apa nih permainan antara Spanyol melawan Prancis? Akankah menjadi saling tukar serangan, akan berjalan hidup atau bagaimana? Ya, ini adalah dua raja Eropa ya kalau menurut saya, final dari Olimpiade ini di mana Spanyol akan bertemu dengan Prancis seperti tadi disebutkan, misalnya saya sebutkan bahwa Spanyol dan Audionya, Bung. akan di U19 mereka bertemu di final tapi dimenangkan Spanyol 2-0. Tapi dalam konteks Olimpiade kali ini saya pikir Prancis lebih diuntungkan ya, di mana mereka bertindak sebagai tuan rumah, pastinya mereka akan mendapatkan dukungan total dari masyarakat Prancis untuk bisa meraih medali emas, karena di Olimpiade walaupun sepak bola hanya memberikan satu emas, tapi nilainya lebih dari sekedar juara umum atau peraih medali emas terbanyak. Kalau kemudian tidak dilengkapi dengan sepak bola itu tidak sempurna gitu. Jadi sepak bola adalah pertandingan atau cabang olahraga yang paling diminati oleh seluruh negara yang hadir di Olimpiade, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat prestis. Dan kalau kita lihat perjalanan Prancis ini sangat luar biasa dibanding Spanyol. Mereka 100% meraih kemenangan ya dalam perjalanan menuju final Olimpiade 2024 ini. Mereka di grup A menang 3-0 melawan Amerika Serikat, kemudian menang 1-0 melawan Guinea, menang 3-0 melawan Selandia Baru, dan mengalahkan tim arahan pelatih Thierry Henry ini hanya kebobolan 1 gol. Itu bila dibandingkan dengan Spanyol misalnya yang kebobolan 5 gol. Artinya Prancis pertahanannya sejauh ini lebih bagus dari Spanyol, dan ini yang mungkin akan dimanfaatkan Prancis untuk bisa meraih medali emas di rumah sendiri ya, di Paris. Dan pastinya dengan pemain-pemain berpengalaman seperti Alexander Lacazette, kemudian Jean-Philippe Mateta, ada juga Loic Bode. Ini akan menjadi andalan utama mereka untuk bisa menuntaskan Olimpiade ini dengan medali emas. Mereka juga punya pemain-pemain muda yang cukup bagus ya. Ada Arnold Koulibaly, kemudian Kylian Sibila yang tampil juga sangat luar biasa. Ada juga Mikel Olise yang akan menjadi tulang punggung Prancis untuk bisa mengalahkan Spanyol. Tapi buat Spanyol saya pikir mereka akan belajar dari 4 tahun lalu ketika mereka ke final, mereka kemudian kalau beda ya U23 ini dengan tim senior, di mana Spanyol memainkan pola tiki taka yang sudah lebih modern. Tidak selalu main bola 1-2 sentuhan, kemudian passing-passing pendek, tapi mereka lengkapi oleh permainan-permainan bola-bola panjang. Kalau istilahnya Coach Indra Sapri di timnas U19 kita adalah PPDA, PPPA, pendek-pendek panjang gitu, umpan pendek, umpat panjang ke depan yang akan dilakukan oleh Spanyol. Sementara kalau Prancis kita lihat permainan mereka khas sekali ya sebagai tim asal Prancis, di mana mereka memainkan bola-bola cepat dengan zona marking yang sangat bagus sekali. Tapi yang saya sayangkan sebenarnya adalah tidak hadirnya Lamine Yamal. Jadi kalau orang kemudian membandingkan Lamine Yamal dengan Lionel Messi gitu kan, ini akan kurang sempurna. Lionel Messi itu sudah tampil di Olimpiade dan meraih medali emas bersama Argentina, sementara Lamine Yamal sayang sekali tidak hadir. Padahal ini kesempatan Kenapa, dia Bung? Kenapa tidak dihadirkan? Ya, kenapa tidak dihadirkan? Mungkin ini adalah bagian dari kesempatan untuk Lamine Yamal beristirahat ya setelah berjuang di Piala Eropa. Sementara usianya juga sebenarnya masih muda, baru kemarin bulan Juli berusia 17 tahun, artinya masih ada kesempatan di Olimpiade 4 tahun berikutnya untuk Lamine Yamal tampil. Oke, Bung Akmal, Spanyol permainan tiki takanya berevolusi, sangat baik, bisa bermain dalam tekanan. Lalu tadi juga disebutkan untuk tim Prancis Le Bleu ini, coachnya tak lain adalah mantan world player, pemainnya juga banyak yang bagus-bagus, ada yang senior, Lacazette, yang kira-kira sepertinya bisa menggendong timnya. Taruhan Anda, Prancis versus Spanyol seperti apa? Prediksi gol. Saya kebetulan penyuka permainan tiki takanya Prancis ya, dan kalau mau diulang misalnya di semifinal Piala Eropa Spanyol menang 2-1 melawan Prancis. Kemudian di final Piala Eropa U19 Spanyol menang 2-0 lawan Prancis. Oke, di atas kertas Spanyol unggul, tapi
Ya, di atas kertas Spanyol unggul. Saya pikir saya pegang Spanyol bisa meraih medali emas kali ini dengan skor tidak banyak 1-0 lah. Lalu apakah semua ini kesimpulannya adalah Spanyol akan kembali ke panggung dunia, Bung? Ya, saya pikir ini adalah momentum Spanyol ya, setelah mereka menjadi raja sepak bola dunia di tahun 2008 sampai 2012. Ini momentum mereka kembali untuk menguasai dunia. Salah satunya ya medali emas Olimpiade. Selain kalau Piala Eropa U19 kan zonanya zona Eropa, Piala Eropa senior kemarin zonanya Eropa. Ini adalah momentum mereka untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa menguasai dunia saat ini. Kalau kita lihat ranking FIFA saat ini kan masih dikuasai Argentina. Saya pikir 4 tahun ke depan Spanyol akan berevolusi untuk kembali menguasai dunia. 3 klub saja sebenarnya gitu kan, Barcelona, Real Madrid, kemudian Atletico Madrid. Dan kalau kita lihat kekuatan mereka, ya seperti saya katakan di awal tadi, kekuatan dari sepak bola Spanyol adalah bagaimana mereka punya akademi sepak bola yang mampu memproduksi pemain-pemain muda berbakat yang bisa mereka berdayakan, baik itu di La Liga maupun mereka bisa ekspor ke kompetisi-kompetisi di negara lain seperti Serie A Italia, kemudian di Ligue 1 Prancis, Bundesliga, bahkan sampai kemudian ini di sepak bola dunia, karena mereka memang punya akademi sepak bola yang sangat luar biasa. Sebagai salah satu kuncian kan orang akan pasti mengatakan La Masia adalah akademi sepak bola nomor 1 di dunia saat ini karena mampu melahirkan pemain-pemain yang sangat luar biasa gitu. Termasuk misalnya klub-klub mereka juga sangat bagus sekali ya, Real Madrid, Barcelona punya merupakan raja-raja Eropa. Di samping tentunya apa yang membuat Spanyol patut disegani saat ini, karena kita melihat bahwa mereka mampu menghadirkan pemain-pemain muda bertalenta yang akan menjadi generasi penerus misalnya dari Oke. para pemain senior mereka saat ini. Oke, terakhir Mas Akmal, mereka berartinya La Liga ini mereka berhasil untuk regenerasi begitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Premier League, ini kan bisa dikatakan La Liga ini hanya setengah strip. Tapi kenapa Inggris tidak bisa perform seperti Spanyol, tidak punya daya dobrak seperti mereka? Inggris terlalu terperdaya dengan jargonnya football coming home. Saya pikir Inggris adalah industri sepak bola nomor 1 adalah Inggris. Cuma kelemahan Inggris adalah ketika mereka kemudian dalam tanda kutip ya dijajah oleh negara-negara lain, ketika pemain-pemain Spanyol, pemain Italia, pemain dari Jerman kemudian ekspansi main di Liga Inggris, ini membuat Inggris kehilangan momentum para pemain lokal mereka untuk bersaing di kompetisi, sehingga pada gilirannya mereka tidak punya tim nasional yang tangguh saat ini, walaupun misalnya di Piala Eropa mereka back to back final Piala Eropa. Yang tidak dimiliki Inggris adalah ya mental juara dan keberuntungan sebagai negara yang patut diberikan kesempatan untuk menjadi tim juara. Kalau Spanyol itu udah punya DNA juara gitu. Oke. Piala Eropa mereka 4 kali juara sebagai peraih medali, peraih trofi terbanyak. Kemudian di Baik. Piala Dunia mereka 2 kali juara, dan saya pikir ini yang belum dimiliki oleh Inggris adalah keberuntungan sebagai negara ibu dari sepak bola. Baik, Bung Akmal, kita harus sudahi di sini. Terima kasih atas insights-nya. Akankah kita menikmati pertarungan sengit antara Spanyol dan Prancis, dan siapakah yang akan membawa pulang medali emas di Olimpiade Paris 2024? Saksikan tayangan laganya, pertandingannya pada hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih, Bung Akmal. Salam olahraga. Baik pemirsa, NTV Prime akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah di tempat Anda.